Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naulandari dari D3 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan menceritakan singkat sejarah tentang Nabi Lut, yaitu kaum penyuka sesama jenis atau kaum Sodom. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim, dan dia adalah putra dari Hasan bin Toreh, saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Semasa hidupnya, Nabi Lut menikah dengan wanita bernama Wali'ah dan dikaruniai 2 orang putri. Pada awalnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut menetap di Mesir, sampai pada akhirnya Nabi Lut berhijrah ke daerah Sodom di Yordania, dan disinilah kisah Nabi Lut dimulai. Pada awalnya ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing masyarakat Sodom ke jalan yang benar. Orang-orang di Sodom mempunyai hati yang keras dan memiliki berkesimpangan akidah dan juga perilakunya. Masyarakatnya mempunyai tingkat moral yang rendah, rusaknya mental, tidak mempunyai agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela pada kehidupannya. Maksiat yang sering dilakukan di sana ialah Sodom atau suka sesama jenis. Seperti yang sudah dijelaskan pada surat Al-Ankabut ayat 28, selama berdakwah di Sodom, Nabi Lut selalu menyerukan kepada masyarakat agar meninggalkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan fitrah dan hati nuraninya, serta menyalahi hikmah yang terkandung dalam penciptaan manusia menjadi 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nabi Lut tidak pernah berhenti untuk melakukan dakwah kepada setiap manusia yang datang dengan berkelompok atau beramai-ramai, untuk mengajak mereka beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyuruhnya untuk melakukan amal soleh dan meninggalkan kegiatan yang bermaksiat. Lalu usahanya selalu berakhir dengan sia-sia, sampai pada akhirnya Allah mengirimkan 2 malaikat yang menyamar sebagai 2 lelaki tampan untuk bertamu ke rumah Nabi Lut. Sebelum itu, 2 malaikat tersebut telah menemui Nabi Ibrahim untuk menceritakan semuanya tentang penyamarannya kepada kaum Sodom dan untuk memberikan azab kepada manusia yang berada di daerah Sodom atau sesuka sesama jenis. Mendengar kabar itu, Nabi Lut cemas dan menjemputnya pada malam hari dan bercerita kepada istri dan anak-anaknya untuk tidak memberitahukan hal ini terhadap orang lain, apalagi pada warga yang berada di daerah Sodom. Sayangnya, istri Nabi Lut tidak bisa dipercaya. Dia membocorkannya kepada semua orang yang ada di daerah Sodom. Lalu rumah Nabi Lut didatangi oleh segerombolan remaja untuk melihat kedatangan tamu. Kemudian Nabi Lut mengetahui itu lalu menutup gerbang rumahnya dengan rapat. Saking banyaknya orang, Nabi Lut tak bisa menahan diri untuk menahan semuanya dan memberitahu soal sikap penyimpangan kaumnya. Dan sudah dijelaskan pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 168. Setelah mendengar itu, 2 tamu Nabi Lut pun mengakui bahwa ia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka meminta untuk membuka pintu dengan lebar. Kemudian rumah Nabi Lut menjadi gelap gulita. Masyarakat Sodom yang masuk pun tak bisa berbuat apa-apa. Ketika disitulah Allah mengirimkan azab kepada kaum Sodom yang berada di rumah Nabi Lut. Setelah kejadian itu, Nabi Lut dan istrinya dan kedua anaknya meninggalkan rumah pada malam hari. Mereka berjalan dengan cepat dan meninggalkan kota Sodom tanpa menoleh ke belakang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat.
Tetapi berbeda dengan Nabi istri Lut. Istrinya tidak berjalan secepat Nabi Lut dan istrinya tidak mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia menengok ke belakang untuk mengetahui apa yang tertimpa pada umatnya. Setelah satu langkah, Nabi Lut dan anaknya meninggalkan kota Sodom. Disitulah azab Allah datang, terkecuali istri Nabi Lut yang tertinggal di kota Sodom. Kemudian gempa dahsyat dan hujan batu datang bersamaan kepada kota Sodom dan istrinya Nabi Lut, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Asy-Syura ayat 170 dan 171. Dan demikianlah kisah masyarakat Sodom yang akhirnya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak ajarannya Nabi Lut. Dan dari kisah ini kita juga bisa belajar tentang keberanian Nabi Lut dalam menyampaikan hal yang benar dan untuk tidak menyukai sesama jenis, karena menyukai sesama jenis adalah perbuatan yang sangat tercela dan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.